Ada seorang namanya Abdullah. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah dengar cerita ini, ada yang belum dengar. Ini kawan lama. Sejak umur 19 tahun kena kecelakaan. Dan biasa kalau umrah jamaah yang berangkat sama saya kemarin umrah, waktu kita di Madinah, saya bawa mereka silaturrahim kepada si Abdullah itu, agar mereka bisa lihat langsung. Dari umur 19 tahun, sekarang umur sudah 20 tahun dalam kondisi stroke total. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kadang-kadang kita lihat ada orang stroke tapi masih bisa duduk. Betul ya? Kalau si Abdullah ini tidak bisa duduk. Jadi dibuatkan roda khusus, dipasang roda khusus yang macam apa, harus dia berbaring ya, berbaring, dia tidak bisa duduk. Yang hanya bisa bergerak dari yang dia punya adalah lidahnya saja. Sudah Bapak Ibu dalam kondisi dari umur 19 tahun, dalam kondisi ini sudah 20 tahun. Pernah saya bertanya sama beliau, inilah yang Bapak Ibu yang mengikatkan cerita ini dengan doa yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika, kita mohon pertolongan Allah. Saya bilang, Abdullah, kalau masih ada kesempatan kamu berharap sama Allah, kira-kira kamu harap apa? Dia ucapkan, saya harap 3 hal. Mohon Bapak Ibu kasih perhatian, dengar baik dan hadirkan qalbunya, dan dengar apa yang diharapkan oleh si Abdullah ini. Yang pertama, dia harap kembali normal dan sehat, walaupun 1 jam, agar bisa menikmati sujud. Agar bisa sujud. Karena beliau 20 tahun jaga salat tepat waktu, salat malam, duha dan segala sunnah-sunnah, tapi dia tidak bisa sujud. Berapa di antara kita, anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita yang Allah masih berikan umur tapi memainkan, meramaikan salat. Bapak Ibu, kesempatan bagi kita, jangan sampai habis kesempatan sehat wal afiat tidak bersujud lillah, tidak menjaga salat, nanti kita akan harap seperti Abdullah. Jangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan yang masih ada sebelum nanti tidak ada. Menurut saya, orang yang diberikan oleh Allah umur dan sehat wal afiat, dan dia ketiduran subuh, memainkan salat, dan tidak pernah menjaga salat tahajud, atau tidak salat sama sekali, hanya Jumat seminggu sekali, sungguh orang itu sombong. Dan kita tahu orang yang sombong berani lawan Allah, dan barang siapa yang lawani barang Allah dalam kesombongan tidak akan masuk surga. Harapan yang kedua, dia berharap kembali sehat wal afiat, walaupun 1 jam, agar bisa menikmati salaman dan beluan sama ibunya sendiri. Karena sudah 20 tahun Bapak Ibu, dia tidak bisa menikmati salaman sama ibunya.
Setiap datang adiknya maupun kakaknya datang bersalaman dengan ibunya, dan mereka memeluk ibunya dan senang dan bercium dengan ibunya, dia nangis saja, dia tidak bisa menikmati sudah 20 tahun. Cuba bagaimana kita yang masih Allah berikan kesempatan, malah kita lawan orang tua, malah menyakiti orang tua, malah durhaka kepada orang tua. Selama mereka masih ada, dua-duanya maupun salah satunya, berarti pintu surga masih terbuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kesenyuman di wajah kedua orang tua karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua karena kedurhakan kita kepada mereka, wallahi akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Silahkan Anda milih, Anda mau yang mana. Tinggal Anda milih. Si Abdullah sudah tidak sabar lagi, 20 tahun dia melihat saudaranya mampu bersalaman dengan senang dengan ibunya sendiri, dia tidak bisa menikmati itu. Dia harap kembali sehat walafiat agar bisa berbeluk dengan ibunya dan bercium dengan ibunya. Dia tidak tega dan tidak sabar lagi melihat ibunya selama 20 tahun Abdullah buang air besar di atas tangan ibunya sendiri. Ya Allah, ibu kita memiliki hati besar. Siapa di antara kita yang tega untuk menaruh tangannya di atas seorang yang dia tidak kenal, atau seorang yang dia kenal tapi bukan ada hubungan keluarga atau sebagai anak, menaruh tangannya dengan ikhlas untuk membawa air besarnya? Ini yang membuat Abdullah tidak sabar dan terpaksa nikah. Dan saya berkata sama beliau, apa yang kamu bisa guna buat nikah? Malah subhanallah, jodohnya sama seorang yang terkenal, cantiknya luar biasa. Dan saya bertanya sama istrinya, kamu apa yang kamu harap dari Abdullah, orang-orang yang tidak bisa apa-apa? Apa dia jawab? Saya yakin masuk surga lewat Abdullah. Kata seorang istri yang luar biasa, cantiknya masih muda, tapi dia tahu suaminya tidak bisa apa-apa, dan suaminya memaksa diri untuk menikah walaupun tidak mampu apa-apa, karena dia sudah tidak tega untuk membuang air besar di atas tangan ibunya. Bapak Ibu manfaatkan kesempatan yang masih punya orang tua, yang masih memiliki orang tua. Wallahi kesempatan kita bisa dengan mudah masuk surga Allah. Segala ibadah kita diterima kalau orang tua kita ridha dan senang. Berusaha, yang punya orang tua tapi jauh tempatnya, bukan di Jakarta, dan kita pindah ke Jakarta, jangan lewat satu hari belum angkat telefon mendengar suara mereka dan berkata-kata yang manis yang menenangkan hati mereka, karena sungguh apa yang kita berbuat terhadap mereka dengan ucapan yang baik yang membuat orang tua senang, membuat orang tua senyum, Allah sendiri akan senang. Dan kalau Allah sudah senang, jangan khawatir apa-apa, semuanya akan Allah membina dan memimpin kita dalam segala urusan. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang durhaka, malah menyakiti perasaan mereka, segala ibadah kita, termasuk haji dan umrah, termasuk baca Quran, termasuk puasa dan sedekah, tidak ada gunanya dan artinya di sisi Allah, karena mereka orang tua belum ridha. Harapan yang ketiga, beliau ingin kembali sehat walafiat agar bisa memegang kitabullah dan membolak-balik dengan tangannya. Masya Allah, Abdullah harap kembali sehat walafiat biar bisa bolak-balik Al-Quran dengan tangannya yang saat ini tidak bisa apa-apa. Berapa di antara kita yang sudah sehat walafiat jarang megang kitabullah, kecuali lagi saat butuh, punya masalah kemiskinan baca Al-Waqi'ah, punya orang meninggal baca Yasin, punya orang lagi hamil baca surat Maryam maupun surat Yusuf.
Habis itu sudah kita. Padahal Allah memberikan kenikmatan tangan dalam kondisi sehat. Ini Abdullah yang sudah bapa ibu 20 tahun, dia tidak bisa megang Quran. Dia punya harap bisa megang dan membolak-balik halamannya. Saya nasihati bapa ibu, saya mohon dengan segala hormat, jangan lewat satu hari belum megang kitabullah, walaupun baca satu ayat. Satu ayat kita tunjukkan kepada Allah, terima kasih Allah, engkau memberikan anugerah taufikmu dan memberikan kepada kami sihat wal afiat. Masih engkau mengizinkan kami berzikir kepadamu, masih mengizinkan kami masih punya umur. Ya Allah, kami tunjukkan, membuka hari kita, membuka hari kami ya Allah dalam membaca kitabmu, walaupun satu ayat, tapi istiqamah lebih baik daripada banyak ayat tapi terputus. Apalagi kita bersiap-siap mendatangi bulan Ramadan. Manfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban untuk mendidik diri, membersihkan jiwa, berbanyak baca Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari. Baca, menjaga salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Dan salat malam bapa ibu, indahnya salat malam dimulai dari habis Isya sampai subuh. Jadi tidak ada waktu yang terbatas. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ada di antaranya yang suka malam terakhir atau di akhir malam dia bangun tapi ketiduran. Ada di antaranya yang barangkali sibuk, begitu pulang ke rumah ketiduran. Jadi Allah mengizinkan salat malam dari habis Isya sampai subuh. Jadi saya sarankan, kalau memang anda suka ketiduran, lebih baik begitu habis Isya ikuti dengan sunnah ba'diyah lagi 2 rakaat, nawaitu salat malam, tutupi dengan witir, anda sudah ditulis oleh malaikat sudah salat malam. Seandainya malam itu kita meninggal dunia, sudah menjadi ahli qiyamul lail. Masya Allah. Orang berfikir, oh tahajud lama, katanya tahajud harus tidur duluan, kalau anak tidur duluan ketiduran, subuh aja kesiangan, apa bermacam-macam. Dah usah pakai berniam alasan fikir. Salat malam boleh mulai habis Isya sampai subuh. Mau sebelum tidur boleh, mau sesudah bangun tidur boleh. Kalau tidak mampu salat malam sama sekali, jaga witirnya, jaga witir, jaga witir. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an suka salat witir sebelum tidur. Ditanya oleh orang lain, kenapa wahai Amirul Mukminin kamu suka witir sebelum tidur, kenapa tidak tunda saja nanti malam sebelum subuh? Kata beliau, saya witir duluan, kalau seandainya saya meninggal dalam keadaan tidur, sudah menjadi ahli witir. Kalau bangun lagi, walaupun sudah witir, bangun lagi masih setengah jam, masih 1 jam sebelum azan subuh, silahkan salat berapapun yang anda mampu, dengan sederhana dan enak, tapi tidak ada witir lagi karena sudah witir duluan. Semoga Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan bermanfaat bagi kita, bisa memberikan wawasan dan mensadarkan kita kembali. Bapak Ibu, saya tidak harap ada di antara kita menjadi Abdullah baru dia punya cita-cita dan keinginan. Padahal Bapak Ibu Abdullah ini yang sudah 20 tahun dalam kondisi itu, yang tidak bisa megang Al-Quran, sudah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau dia punya alasan di hadapan Allah, ya Allah saya tidak bisa megang Al-Quran, ya Allah saya tidak punya siapa-siapa yang membimbing saya untuk baca Al-Quran, masih kita punya alasan. Tapi bagaimana kita yang sehat wal afiat, kalau ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah, kenapa bertahun-tahun kita diberikan kesempatan tapi kita tidak membaca walaupun satu ayat? Bapak Ibu, marilah kita buka halaman baru sama Allah, supaya insya-Allah Rajab dan Sya'ban kita benar-benar memiliki persiapan masuk sekolah Ramadan. Dan sekolah Ramadan kita insya-Allah semua yang hadir mendapatkan ridha Allah dan dijauhkan oleh Allah dan dibebaskan dari neraka Jahannam. Itu ujung-ujungnya di bulan Ramadan, diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam.
Jangan kita orang begitu datang bulan puasa membaca Al-Quran hanya di bulan puasa, begitu habis bulan puasa kita taruh lagi di dalam lemari, insya-Allah ketemu bulan puasa yang akan datang. La haula wala quwwata illa billah. Siap jamaah sekalian? Jangan insya-Allah. Siap. Baru insya. Kalau bilang insya-Allah siap berarti belum siap. Insya-Allah. Terus gimana? Insya-Allah. Sudah faham? Insya-Allah. Kapan? Insya-Allah. Mulai insya-Allah. Jadi insya-Allah mulu dah akan terjadi. Tapi kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam dulu, siap dulu, ada kemauan dulu, baru minta tolong kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua pertolongannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kepada semua Bapak Ibu taufikmu agar senantiasa bisa istiqamah. Ya Allah, berilah kepada kami semua taufikmu agar bisa menahan hawa nafsu kami. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa mendapatkan segala permohonan dan hajat kita diterima. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa bisa membina keluarga kami dengan bahagia dan selamat. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa mampu membaca Al-Quran seterus-terusnya. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa menjaga ucapan kami. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang salih-salihah. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa bermunajat hanya kepada Engkau ya Allah, memohon bertolong hanya kepada Engkau ya Allah. Karena dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan taufikmu ya Allah kami akan selamat. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan segala keberkahan. Dengan taufikmu ya Allah kami dapat segala ampunan. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan rahmatmu. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan surgamu. Dengan taufikmu ya Allah akan kami selamat dari neraka jahannam. Dengan taufikmu ya Allah kami akan mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.